Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjar Gibran Siregar menjadi S1S12408. Dan pada video ini saya akan menjelaskan video mengenai JavaScript dengan materi JavaScript Hooks dan JavaScript Strings. Oke, jadi saya akan mulai dari JavaScript Hooks. Oke, jadi loops atau perulangan JavaScript. Jadi perulangan itu dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Nah, perulangan JavaScript itu sangat berguna jika Anda ingin menjalankan kode yang sama berulang kali, nah setiap kali dengan nilai yang berbeda. Nah, hal ini sering terjadi ketika bekerja dengan array. Jadi, daripada kita menulis panjang seperti ini, menggunakan array-nya, jadi kita bisa menulis menggunakan ini. Jadi, kita bisa coba tuh, atas script loops dan ada uh, loop dan kayak ini ada ID, kemudian get ID itu demo. Ya ada DMW atau kemudian ada Fiat dan Audi. Oke, dan di sini kita lihat di localhost-nya. Nah, jadi di sini dia melakukan perulangan. Jadi semua yang ada di carsnya ini itu ada di outputnya. Nah, buat untuk support Fiat dan Audi sesuai dengan yang ada di kode ini. Dan uh, lanjut di perulangan for. Jadi pernyataan for ini membuat sebuah perulangan dengan tiga ekspresi opsional. Jadi ekspresi satu itu dieksekusi satu kali sebelum eksekusi blok kode. Kemudian ekspresi dua itu mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Dan ekspresi tiga itu dieksekusi setiap kali blok kode tersebut dijalankan. Nah, di sini ada contohnya. Dia melakukan perulangan sebanyak 5 kali, mulai dari 0 sampai 4. Itu sudah 5 kali perulangan. Jadi ekspresi satu itu menetapkan variabel sebelum loop dimulai, misalkan i sama dengan 0, dan ekspresi dua mendefinisikan kondisi agar loop berjalan, sehingga i harus kurang dari 5. Dan ekspresi tiga itu meningkatkan suatu nilai i plus plusnya ini setiap kali blok kode dieksekusi. Oke, lanjut di lingkaran atau bisa dibilang loop scope. Oke, kita coba contohnya. Jadi ini adalah loop scope. Ya, ini sebenarnya 5. Oh,
Hmm. Ini 10 kalau ini karena dia di dalam, berarti dia bentuknya itu 5. Nah, jadi pada contoh pertama itu, let I sama dengan 5, itu dideklarasikan di luar loop. Nah, pada contoh kedua, itu let I sama dengan nolnya dideklarasikan di dalam loop. Nah, jadi ketika sebuah variabel dideklarasikan di dalam let atau bersama dengan cons sebuah loop, variabel tersebut hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Oke, lanjut ke loop while. Jadi perulangan while akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditemukan masih benar. Kemudian di sini ada sintaksnya dan contoh. Jadi kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel ingat itu kurang dari 10. X. Oke, sudah loop. While loop. Mepet. Kemudian kemudian head. I dengan 0. Nah, kemudian while itu I kurang dari 10. Jadi menambah is. Jadi dengan kita menggunakan while loop ini, kita bisa melakukan perubahan sebanyak 10 kali. Selama kurang dari variabelnya, kurang 10. Karena di sini itu sudah menetapkan ini itu kurang dari 10. Sehingga perulangannya 10 kali dari angka 0 sampai angka 9. Nah, jika Anda lupa menambah variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Nah, ini akan menyebabkan browser Anda macet. Kemudian lanjut ke loop do while. Jadi perulangan ini do while itu merupakan varian dari perulangan while. Nah, perulangan do while itu akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Dan sudah ada sintaksnya. Sel catatan. Jadi proses ini do while itu berjalan setidaknya sekali, meskipun kondisinya salah sejak awal. Nah, hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diuji. Nah, sini ada contohnya. Jadi kita lihat teks, kemudian menggunakan do dan while. Ini kalau 5 ya dia akan berulang 5 kali. Kemudian kalau 10 dia akan berulang 1 kali. Jadi jangan lupa untuk menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir. Jadi kita harus ingat untuk menambah nilai variabel ini. Kita lanjut ke JavaScript for loop. Jadi perulangan for dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali.
Nah, perulangan for sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan suatu tindakan beberapa kali. Nah, kita masuk ke materinya perulangan for. Jadi pernyataan for itu membuat sebuah perulangan dengan tiga ekspresi opsional. Dan sintaksnya, nah ekspresi satu dieksekusi satu kali sebelum eksekusi blok kode. Kemudian ekspresi dua itu mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Dan ekspresi tiga itu dieksekusi setiap kali setelah blok kode dieksekusi. Yang kedua, nah, jadi dia mengeksekusi satu kali. Nah, dari contoh di atas, Anda dapat membaca. Jadi, ekspresi satunya itu menetapkan variabel sebelum loop dimulai, di mana kita menetapkan kalau variabel i-nya itu sama dengan 0. Kemudian ekspresi dua itu mendefinisikan kondisi agar loop berjalan. Jadi, i-nya itu harus kurang dari 5. I-nya itu harus kurang dari 5. Dan ekspresi tiga itu meningkatkan suatu nilai i++ setelah blok kode dieksekusi. Oke, lanjut. Contoh berikutnya, gunakan for perulangan untuk mengambil nama-nama mobil dari array. Oke. Ya, di sini dia dengan kita pakai for, kita juga bisa mengambil nama-nama mobil dari array-nya. Nah, jadi kita bisa ambil ini, Evo, Sub, dan for, kemudian kita taruhkan uh, perulangan for, jadi dia bisa mengambil dari uh, array-nya. Oke, jadi cara menggunakan ekspresi satu jadi digunakan untuk menginisialisasi variabel yang digunakan dalam loop. Misalkan i sama dengan 0. Nah, ekspresi satu ini juga bersifat opsional dan Anda dapat menghilangkan ekspresi satu jika nilainya telah ditetapkan sebelum ulangan dimulai. Ini ada contohnya untuk ekspresi 2. Nah, jadi di sini kita tentukan uh, berapa yang kita akan ambil. Jadi hanya ada dua. Nah, cara menggunakan ekspresi dua itu digunakan untuk mengevaluasi kondisi variabel awal. Jadi I-nya itu kurang dari len dan ekspresi 2-nya juga opsional. Nah, jika ekspresi 2 itu mengembalikan nilai false, maka perulangan akan berakhir. Nah, catatan, jika Anda menghilangkan ekspresi 2, Anda harus memberikan break di dalam loop. Nah, jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir, dan ini akan menyebabkan browser Anda macet. Nah, cara menggunakan ekspresi 3. Jadi ekspresi 3 itu menambah nilai variabel awal i++, dan ekspresi 3 ini juga bersifat opsional. Terus ekspresi 3 ini dapat melakukan apa saja seperti penambahan negatif, I min min, kemudian menambahkan positif, I sama dengan I plus 15 atau apapun lainnya. Nah, ekspresi 3 juga dapat dijelaskan jika Anda menambah nilai di dalam loop. Oke. Jadi kita bisa bahkan dulu di dalam loop. Oke, kemudian ada loop scope. Jadi di sini kita menggunakan for di dalam sebuah loop. Ini, nah,
kita menggunakan variabel. Jadi di sini penggunaan part-nya. Dan di sini penggunaan like-nya. Jadi pada contoh pertama tadi, itu dengan menggunakan var, itu variabel yang dideklarasikan di dalam loop akan dideklarasikan ulang di luar loop. Sehingga akan menjadi 10. Nah, kemudian pada contoh kedua, itu dengan menggunakan let, variabel yang dideklarasikan di dalam loop tidak dideklarasikan ulang di luar loop, jadi hanya 5. Nah, saat let digunakan untuk mendeklarasikan variabel i di dalam sebuah loop, variabel i hanya akan terlihat di dalam loop tersebut. Oke, kita lanjut ke JavaScript while loops. Nah, perulangan while. Perulangan while itu mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Dan JavaScript memiliki dua jenis perulangan while. Yang pertama ada loop while dan ada loop do while. Jadi loop while itu perulangan akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan masih benar. Di sini ada sintaksnya dan pada contoh berikut kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel i kurang dari 10. Jadi while-nya kita, kita lihat dulu. Let i sama dengan 0, kemudian lanjut ke while, kemudian i kurang dari 10. Ya, jadi akan terjadi perulangan 0 sampai 9 ini 10 kali. Nah, di sini ada catatan, jika Anda lupa menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Ini akan menyebabkan browser Anda macet. Kemudian perulangan ini lanjut ke do while, itu merupakan bagian dari perulangan while. Nah, perulangan ini akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar, kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Saya ada sintaksnya do, kemudian while. Saya catatan, jadi proses ini do while itu berjalan setidaknya sekali, meskipun kondisinya salah sejak awal. Nah, hal ini karena blok kode dieksekusi sebelum kondisi diuji. Nah, contohnya, nah, yang melakukan perulangan, jadi dia itu berjalan setidaknya sekali. Jadi dia langsung mengeksekusi meskipun itu benar atau salah. Kemudian while-nya itu untuk melakukan pengembangannya. Jadi jangan lupa untuk menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut. Jika tidak, perulangan tidak akan pernah berakhir. Oke, lanjut ke membandingkan for dan while. Nah, perulangan while itu hampir sama dengan perulangan for. Hanya saja pernyataan satu dan pernyataan tiga itu dihilangkan. Dan di sini kita menggunakan for perulangan untuk mengumpulkan nama-nama mobil dari array mobil. Ya. Nah, sementara untuk menggunakan while, kita mengambil nama-nama mobil.
Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu JavaScript break. Jadi pernyataan break atau break statement itu keluar dari perulangan dan peralihan. Hmm. Hmm. Jadi break ini itu untuk mengakhiri eksekusi sebuah loop atau pernyataan switch. Hmm. Jadi break dalam perulangan itu ketika break kondisi ini ditemui dalam sebuah loop. Nah, loop akan langsung berakhir. Nah, kendali program dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop. Jadi tidak ada lagi iterasi loop yang dieksekusi. Nah, di sini kita hentikan perulangan atau putuskan perulangannya itu ketika menghitung perulangan I adalah 3. Oke, jadi di sini seharusnya akan terjadi perulangan 10 kali. Tapi kita break di perulangan ketiga. Nah, jadi dia hanya terulang 3 kali. Nah, kemudian di sini ada catatan. Jadi Anda telah melihat break pernyataan tersebut digunakan di bab sebelumnya dalam tutorial ini. Nah, itu digunakan untuk melompat keluar dari sebuah switch pernyataan. Nah, kemudian ada break di dalam switch. Jadi dalam sebuah switch, itu break tersebut akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke blok case berikutnya. Ya, di sini kita pakai ada contohnya. Oke, jadi hanya memunculkan itu kalau today itu Saturday. Jadi kata kunci ini break itu sangat penting untuk mencegah kegagalan peralihan. Nah, tanpa koma break, kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke label JavaScript. Nah, label itu memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan. Jadi memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam sebuah perulangan. Oke, kemudian sintaksnya itu label adalah pengenal yang diikuti oleh titik dua. Jadi ini label namanya dan statementnya. Dan label mendahului sebuah pernyataan atau blok kode. Kemudian ada label jeda, sintaksnya seperti ini. Nah, jadi pernyataan tersebut beri keluar dari sebuah perulangan atau blok dan mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Nah, pernyataan ini sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop keluar dari loop bersarang. Ini ada contohnya keluar ke loop satu. Nah, break the loop when the loop counter is 3. Kemudian loop kedua, eh, ah, jadi di sini itu break dan continue itu salah satu eh, merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Nah, blok kode adalah blok kode yang berada di antara dan. Nah, tanpa referensi label, break hanya bisa keluar dari loop atau switch
dengan referensi label. Nah, Brick dapat melompat keluar dari blok kode manapun. Dan selanjutnya keluar dari blok kode setelah mengambil mobil kedua. Nah, di sini itu Bricknya. Kalau misal, jadi hanya sampai perlawanan kedua. Setelah itu ya nggak apa- karena sudah Brick setelah perlawanan kedua. Oke, kita lanjut ke JavaScript continue. Jadi JavaScript continue adalah sebuah pernyataan untuk melewati iterasi saat ini dalam sebuah ulangan. Nah, kode yang tersisa dalam iterasi itu dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Di contoh ini, itu lewati nilai 3. Nah, ini itu eh, jadi kita mengskip equals tiganya. Jadi angka tiganya itu di skip kemudian lanjut, tapi tetap jalan lanjut setelah tiganya lewati tiga. Oke, kemudian ada label buat script. Jadi oke ini tadi sudah kita jelaskan. Dan kita lanjutkan ke nama label. Ini sintaksnya. Kemudian kita lanjut ke loop satu. Ya. Kemudian lanjut ke loop 2. Jadi sini ada catatan. Break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Oke, di sini kita masuk ke bab berikutnya yaitu JavaScript string. Jadi string digunakan untuk menyimpan teks dan string ditulis dengan tanda kutip. Nah, di sini kita menggunakan kutipan. String JavaScript adalah 0 karakter atau lebih yang ditulis di dalam tanda kutip. Hmm. Ya, jadi elemen tadi. Nah, Anda juga bisa menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Jadi bisa tanda kutip tunggal ataupun ganda itu semua valid.
Nah, istilah catatan, string yang dibuat dengan tanda kutip tunggal atau ganda akan berfungsi sama. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya. Keduanya itu valid untuk digunakan. Kemudian kutipan di dalam kutipan. Nah, Anda dapat menggunakan tanda kutip di dalam sebuah string, asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Jadi di sini bisa menggunakan tanda kutip, tapi bukan eh, dua tanda kutip yang sama. Itu bisa digabung tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda. Oke, lanjut ke string template. Nah, template diperkenalkan pada ES6 JavaScript 2016. Nah, template adalah string yang diapit oleh tanda backtick. Nah, jadi ini adalah string template. Template memungkinkan penggunaan tanda kutip tunggal dan ganda di dalam sebuah string. Nah, itu is often called churning. Jadi maupun pakai tanda kutip tunggal dan ganda itu semua sama. Maupun digabung itu juga tidak akan berubah apa hasilnya. Dan ada string length, panjang dari string. Jadi untuk mengetahui panjang sebuah string gunakan properti bawaan length. Jadi kita akan mengukur panjang dari sebuah stringnya dengan menggunakan length. Nah, jadi panjang dari string ini A, B, C, D, F, G sampai Z itu 26. Oke, kemudian ada karakter pelarian. Nah, karena string harus ditulis di dalam tanda kutip, jadi JavaScript itu akan salah memahami string ini. Let text be out so-called Vikings from the north. Jadi string tersebut akan dipotong menjadi kami adalah yang disebut. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat menggunakan karakter escape garis miring terbalik. Nah, karakter escape miring terbalik ini itu mengubah karakter khusus menjadi karakter string. Oke, jadi ini eh, jadi slash ini kemudian menggunakan tanda kutip itu single quote, kemudian ini menggunakan tanda kutip ganda itu double quote. Jadi kemudian ini adalah backslash dua slash ini itu adalah backslash. Nah, kita menggunakan masing-masing contohnya. Jadi agar Vikingsnya itu terbaca, itu kita menggunakan slash. Oke, kemudian kita coba yang tanda petik satu ini. Nah, it's all right. Kemudian dua flashnya, nah, backslash. Jadi ada 6 urutan escape lainnya yang valid di JavaScript. Ya, backslash B itu backspace, kemudian ada slash F itu forfeit, dan slash N itu new line, kemudian R itu carriage return, kemudian T itu horizontal tabulator, kemudian P-nya itu vertical tabulator. Nah, jadi catatan di sini, 6 karakter escape di atas itu awalnya dirancang untuk mengontrol mesin tick, teletype, dan mesin fax. Karakter-karakter tersebut tidak masuk akal dalam HTML. Nah, kemudian kita di materi selanjutnya itu memecah long lines. Jadi breaking long lines.
Nah, jadi demi keterbacaan, uh, programmer seringkali ingin menghindari baris kode yang panjang. Nah, cara aman untuk memecah pernyataan adalah setelah operator. Nah, di sini dia memecah kodenya menggunakan koma. Nah, cara aman untuk memecah sebuah string adalah dengan menggunakan penjumlahan string. Nah, kemudian string template lagi. Jadi template itu ada pada JavaScript 2016 dan template ini adalah string yang diapit oleh tanda backtick. Ini adalah string template. Template memungkinkan string multibaris. Oh, jadi ini untuk multibarisnya. Tapi hasil outputnya itu masih dalam satu baris. Nah, kemudian ada string JavaScript sebagai objek. Jadi biasanya string JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal. Let X integer. Namun string juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Jadi let's-nya new string John. Nah, contohnya, lihat tipenya. Jadi John-nya itu adalah string dan Y-nya itu adalah objek. Jadi jangan membuat objek string. Nah, kata kunci tersebut new itu mempersulitkan kode dan memperlambat kecepatan eksekusi. Jadi objek string dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Nah, saat menggunakan operator sama dengan yang berbeda. Oh, ekstennya itu sama. Kemudian menggunakan operatornya ini, dan itu false. Tidak sama. Jadi perhatikan perbedaan antara X dengan double equal Y dan X equal 3Y. Jadi di sini tuh tidak bisa di compare dibandingkan. Dan ini juga eh, false or true false. Jadi membandingkan bahwa objek JavaScript selalu mengembalikan nilai false. Dan lanjut ke JavaScript string templates. Sini ada sintaksis backticksnya. Jadi template string itu menggunakan tanda backtick dan bukan tanda kutip. Nah, untuk mendefinisikan sebuah string, ini untuk mendefinisikan stringnya, nah, hello world. Kemudian kutipan di dalam sinar. Jadi template string mengizinkan penggunaan tanda kutip tunggal maupun ganda di dalam string. Nah, ini is often called channel. Dan kemudian ada string multibaris. Jadi template strings itu memungkinkan string multibaris. Dari ini string itu multibaris. Kemudian outputnya itu hanya baris saja. Nah, lanjut ke interpolation. Jadi template string uh,
Jadi template string itu memungkinkan penggunaan variabel dalam strings. Nah, strings itu template menyediakan cara mudah untuk menyisipkan variabel dalam string. Di sini ada contoh substitusi variabel. Ini ada substitusi ekspresi. Dan di sini ada template atau endpoint. Oke, lanjut ke JavaScript string method. Jadi metode string dasar. Jadi string dalam JavaScript bersifat primitif dan tidak dapat diubah. Semua metode string menghasilkan string baru tanpa mengubah string aslinya. Kemudian panjang string JavaScript. Sini kita mengukur panjang dari sebuah string. Jadi panjangnya adalah 26. Kemudian mengekstrak karakter string. Jadi ada 4 metode untuk mengekstrak karakter string. Yang pertama ada metode add position, kemudian ada metode chart add position, metode chart code add position, dan menggunakan akses seperti kurung kotak seperti pada array. Nah, string JavaScript chart add itu mengembalikan karakter pada indeks atau posisi tertentu dalam sebuah string. Jadi dia eh, memulai dari awal stringnya. Kemudian kode karakter string JavaScript ada char code add. Nah, metode ini mengembalikan kode karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Jadi metode ini mengembalikan kode UTF-16, bilangan bulat antara 0 dan 65535. Jadi dia mengembalikan kode dalam karakter at given positionnya, yaitu 72. Kita lanjut ke JavaScript code point at. Jadi dapatkan nilai titik kode pada posisi pertama dalam sebuah string. Interval. Kemudian JavaScript pada add. Nah, berarti apa? Kita mendapatkan angka ketiga dari stringnya, yaitu SW3. S itu angka ketiga. Kemudian, kemudian kalau break rotation itu return an index. Jadi metode add itu mengembalikan karakter pada indeks posisi tertentu dalam sebuah string. Dan metode ini didukung sebuah browser sejak Maret 2022. Nah, sebenarnya catatan, jadi metode ini add merupakan tambahan baru pada JavaScript. Hal ini memungkinkan pengguna indeks negatif sementara yang lain. Start, add, tidak. Kemudian sekarang Anda bisa menggunakan MyString sebagai pengganti chart add MyStringLab. Itu. Nah, kemudian akses propertinya. Jadi
Jadi kita mengakses stringnya. Jadi the first character in the string is H. Oke, kemudian ada catatan. Akses ke properti mungkin agak sulit diprediksi. Ini membuat string terlihat seperti array, padahal bukan array. Jika tidak ditemukan karakter ini, kurungnya mengembalikan undefined, sedangkan char add itu mengembalikan string kosong. Jadi ini hanya bisa dibaca string nol dan A tidak memberikan kesalahan, tapi tidak berfungsi. Jadi hanya baca, hanya read only. Kemudian concat, concat, jadinya mengembali, menggabungkan, menggabungkan kedua stringnya. Jadi string hello dan world itu digabungkan menggunakan JavaScript concatenate. Jadi metode ini dapat digunakan sebagai pengganti operator tambah. Kedua baris ini melakukan hal yang sama. Jadi selain operator tambahnya, kita juga bisa memakai concat-nya. Nah, semua metode string mengembalikan string baru. Metode-metode tersebut tidak memodifikasi string aslinya. Secara resmi dikatakan string bersifat immutable. Jadi string tidak dapat diubah, hanya dapat diganti. Pindah aja. Kemudian mengekstraksi bagian-bagian senat. Jadi ada tiga metode untuk mengekstrak bagian dari sebuah string. Pertama ada slice, start, end. Kemudian ada substring, start, end. Kemudian ada substr, start, dan lain. Kita akan coba ke JavaScript string slice. Jadi slice itu mengekstraksi sebagian dari sebuah string dan mengembalikan bagian yang diekstraksi tersebut dalam string baru. Jadi metode ini membutuhkan dua parameter, posisi awal dan posisi akhir. Nah, akhir itu tidak termasuk. Sebagai contohnya, jadi dia eh, men-slice dari stringnya. Nah, di sini ada catatan JavaScript menghitung posisi dari nol. Posisi pertama adalah nol, posisi kedua adalah satu. Hmm. Nah, jika Anda menghilangkan parameter kedua, metode tersebut akan memotong bagian string yang tersisa. Jadi hanya banana dan kiwi. Jika suatu parameter bernilai negatif, posisi dihitung dari akhir stringnya. From and what. Kemudian contoh ini memotong sebagian string dari posisi min 12 hingga posisi min 6. Jadi hanya akan ada muncul banana. Nah, kemudian JavaScript string substring. Jadi substring itu mirip dengan slice. Perbedaannya adalah nilai awal dan akhir yang kurang dari nol diperlakukan sebagai nol di substring.
Nah, jadi stringnya dengan extract of string. Nah, jika Anda menghilangkan parameter kedua substring, maka bagian string yang tersisa akan dipotong. Jadi JavaScript substr ini itu mirip dengan slice. Perbedaannya adalah parameter kedua menentukan panjang bagian yang diekstrak. Setelah peringatan, metode tersebut telah dihapus atau usang dalam standar JavaScript terbaru. Jadi gunakan substring atau slice sebagai gantinya. Dan substr ini sudah usang. Nah, jika Anda menghilangkan parameter kedua substr bagian string, maka yang tersisa akan terpotong. Nah, kemudian mengubah ke huruf besar dan kecil. Jadi sebuah string diubah menjadi huruf besar dengan to uppercase dan sebuah string diubah menjadi huruf kecil dengan to lowercase. Jadi di sini kita bisa ubah eh, huruf kecilnya menjadi huruf besar menggunakan to uppercase. Kemudian to lowercase-nya. Nah, kemudian string JavaScript is well formed. Jadi metode ini mengembalikan nilai true boolean yang menunjukkan apakah sebuah string terbentuk dengan benar. Nah, jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Jadi sebuah string tidak terbentuk dengan baik jika mengandung karakter pengganti tunggal. Contohnya, jadi dia true dan ini false. Jadi pengganti tunggal, sebuah surrogate tunggal adalah titik kode surrogate Unicode yang bukan merupakan bagian dari pasangan surrogate awit yang digunakan untuk merepresentasikan karakter dengan dalam pengkodean UTF-16. Jadi string Java to waveform itu metode string yang mengembalikan string baru di mana semua karakter pengganti tunggal diganti dengan karakter pengganti Unicode. Dan JavaScript string. Jadi ini menghapus spasi dari kedua sisi string. Ini ada dua-dua. Kemudian teks duanya itu setelah dihapus ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kemudian lanjut ke JavaScript string start. Jadi ACMA Script 2019 itu menambahkan metode string start ke JavaScript. Jadi metode ini bekerja seperti trim, tapi hanya menghapus spasi kosong dari awal string. Jadi sisanya itu masih ada, tidak menghapus semuanya. Kemudian ada trim end. Oh, tadi udah ya. Oh, ini trim end. Jadi hanya akan menghapus spasi kosong dari akhir stringnya. Oke, kemudian eh, pad start. Jadi metode ini menambahkan padding pada string dari awal. Dan fungsi ini menambahkan string lain berkali-kali ke dalam sebuah string hingga mencapai panjang tertentu.
Kemudian tambahkan karakter X-nya. Nah, sini ada catatan metode ini pad start adalah metode string untuk menambahkan angka awal padding, mengubah angka tersebut menjadi string terlebih dahulu. Kemudian lihat contoh di bawah ini. Jadi dia mengubahnya menjadi nol lagi. Dan pattern itu menambahkan padding pada string dari bagian akhir, dan fungsi ini menambahkan string lain berkali-kali ke dalam sebuah string hingga mencapai panjang tertentu. Hmm. Nah, jadi metode ini pattern adalah metode string untuk menambahkan angka awal padding, ubah angka tersebut menjadi string terlebih dahulu. Kemudian ada contohnya, kemudian ada JavaScript string repeater. Nah, metode repeater mengembalikan sebuah string yang berisi jumlah salinan dari sebuah string. Dan metode ini itu mengembalikan string baru dan tidak mengubah string aslinya. Jadi dia nyalin mengulang. Dan ini untuk mengulangnya sebanyak 4 kali. Nah, setelah sintaksisnya untuk string repeatnya, kemudian ada parameter count, jadi deskripsinya itu required number copies sorted, kemudian ada nilai kembalian. Jadi jenis rangkaian itu sebuah string baru yang berisi salinan-salinan tersebut. Kemudian mengganti konten string. Replace Microsoft with P3 School in the paragraph below. Jadi dia mengganti Microsoft menjadi W3 School. Jadi metode replace itu tidak mengubah string yang dipanggilnya, tapi mengembalikan string baru. Jadi metode ini hanya mengganti hasil yang cocok pertama. Nah, jika Anda mengganti semua kecocokan, gunakan ekspresi reguler dengan flag atau G. Lihat contoh di bawah ini. Jadi secara default, metode ini hanya replace mengganti hasil yang cocok. Hmm. Nah, secara default, replace itu metode peka terhadap huruf besar dan kecil. Menulis Microsoft dengan huruf besar tidak akan berfungsi. Nah, untuk mengganti ketidakpekaan huruf besar dan huruf kecil, gunakan ekspresi reguler dengan slash i-nya. Nah, jadi sudah bisa terganti. Nah, catatan di sini ekspresi reguler ditulis tanda tanpa tanda kutip. Nah, untuk mengganti semua kecocokan, gunakan ekspresi reguler dengan slash g flag kecocokan global. Kemudian replace all.
Jadi di sini dia mengganti cats-nya itu menjadi dogs. Jadi metode ini, replace all, itu memungkinkan untuk menentukan ekspresi reguler, bukan string yang akan diganti. Jika parameter berupa ekspresi reguler, flag global harus diatur. Jika tidak, akan muncul type error. Dari contohnya, kemudian mengkonversi string ke array. Jika Anda ingin mengolah string sebagai array, Anda dapat mengonversinya menjadi array. Nah, fungsi pemisah string dari JavaScript, string dapat dikonversi menjadi array dengan script kode. Nah, dan jika pemisah dihilangkan, array yang dikembalikan akan berisi seluruh string di indeks 0. Jika pemisahnya adalah tanda kutip, maka array yang dikembalikan akan berupa array karakter tunggal. Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu Java String Search. Oke, hmm, Di search string JavaScript konsepnya. Jadi ada indeks strings JavaScript. Jadi metode ini index of itu mengembalikan indeks atau posisi kemunculan pertama sebuah string dalam sebuah string atau mengembalikan min satu jika string tersebut tidak ditemukan. Dalam semua catatan, JavaScript menghitung posisi dari nol. Nol adalah posisi pertama dalam sebuah string. Satu adalah posisi kedua, dua adalah posisi ketiga. Dan ada JavaScript last index of. Fungsinya untuk mengembalikan indeks kemunculan terakhir dari teks tertentu dalam sebuah string. Jadi baik index of maupun last index of mengembalikan min satu jika teks tidak ditemukan. Nah, lanjut ke kedua metode tersebut menerima parameter kedua sebagai posisi awal pencarian. Nah, metode ini melakukan pencarian undur atau dari akhir ke awal. Artinya, jika parameter kedua adalah 15, pencarian dimulai dari pencarian dimulai pada posisi 15 dan mencari hingga ke awal string. Kemudian pencarian string JavaScript. Jadi metode ini search mencari string atau ekspresi reguler dalam sebuah string dan mengembalikan posisi kecocokannya. Nah, kalau Anda menyadarinya, jadi kedua metode tersebut index of dan search. Sama. Jadi apakah mereka menerima argumen dan parameter yang sama dan mengembalikan nilai yang sama? Jadi kedua metode tersebut tidak sama. Berikut perbedaan-perbedaannya. Jadi metode search itu tidak dapat menerima argumen posisi awal kedua. Dan metode index of tidak dapat menerima nilai pencarian yang kuat, ekspresi reguler. Kemudian lanjut ke pencocokan string JavaScript. Jadi metode match itu mengembalikan sebuah array yang berisi hasil pencocokan sebuah string dengan string lain atau ekspresi reguler.
perform a search for A. Lanjut, jika ekspresi reguler tidak menyertakan pengubah Y, pencarian global match A, maka hanya akan mengembalikan kecocokan pertama dalam string. Kemudian lanjut ke string match all. Metode ini mengembalikan iterator yang berisi hasil hasil pencocokan string dengan string lain atau ekspresi reguler. Jika parameter berupa ekspresi reguler, flag global harus diatur. Jika tidak, akan muncul type error. Kemudian JavaScript string includes. Jadi includes itu mengembalikan nilai true jika sebuah string berisi nilai yang ditentukan. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Jadi test inputnya itu uh, includes for, jadi itu benar. Kemudian string JavaScript dimulai dengan uh, start with. Nah, metode ini mengembalikan nilai true jika sebuah string diawali dengan nilai tertentu. Jika tidak, maka akan mengembalikan false. Jadi ini mengembalikan nilai true, ada hello-nya jadi true, dan ini mengembalikan nilai false. Dan langsung masuk ke end switch. Jadi metode ini mengembalikan nilai true jika sebuah string diakhiri dengan nilai yang ditentukan. Jika tidak, maka akan mengembalikan false. Jadi diperiksa apakah diakhiri dengan do, true. Oke, lanjut ke dari berikutnya yaitu JavaScript String Reference atau eh, referensi string JavaScript. Jadi di sini ada referensi lengkapnya yaitu add-nya. Jadi add itu untuk mengembalikan file yang diindeks. Kemudian ada char add itu untuk mengembalikan eh, karakter, dan char code add itu untuk mengembalikan Unicode dari karakter pada yang ditentukan indeks. Kemudian code point add itu mengembalikan nilai Unicode pada indeks atau posisi tertentu dalam sebuah rangkaian. Kemudian ada konstruktor itu mengembalikan dua atau lebih string yang digabungkan. Kemudian ada end switch itu mengembalikan string fungsi konstruktor. End switch gunanya untuk end switch itu untuk mengembalikan um, string fungsi konstruktor. Kalau from char code-nya, itu mengembalikan Unicode-nya sebagai karakter. Kemudian includes itu kembali jika string berakhir dengan nilai yang ditentukan. Kalau uh, index of itu mengembalikan nilai Unicode sebagai. Kemudian lanjut ke is well form, mengembalikan nilai true kalau stringnya itu baik. Kemudian last index of itu mengembalikan indeks atau posisi
ke value stringnya. Kemudian lainnya itu mengembalikan panjang dari string, dan ada local compare, membandingkan kedua string, kemudian ada match gitu untuk mencari nilai stringnya. Kemudian ada match all, path end, path start, prototype, repeat, replace, replace all, search, slice, split, start with, substr, substring, to local lowercase, to local uppercase, to lowercase, to string, to uppercase, to will form, trim, trim end, trim start, dan value of. Jadi semua metode string mengembalikan nilai baru. Mereka tidak mengubah string aslinya. Dan ada metode pembungkus HTML string. Metode pembungkus HTML mengembalikan string yang dibungkus dalam tag HTML. Jadi metode pembungkus ini sudah usang di JavaScript. Standarisasi ini hanya dilakukan untuk tujuan kompatibilitas dan tidak direkomendasikan untuk pengembangan baru. Nah, praktik pengembangan web modern menganjurkan penggunaan CSS dan untuk penataan gaya dan manipulasi DOM untuk membuat dan memodifikasi elemen HTML sehingga memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih besar. Nah, metodenya itu ada anchor, big, blink, bold, fix, font color, font size, italic, ink, small, strike, soak, dan shock. Baik, sekian video dari saya mengenai penjelasan uh, loops dan string di JavaScript. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.